Halo semuanya, selamat datang lagi ya di sesi Mindfulness dan Emotional Intelligence bersama Coach Arida. Nah, saya biasanya mengadakan nih hari Senin, tapi karena saya sedang traveling nih, sekarang saya lagi di Cirebon, jadinya saya terpaksa mengundurkannya ya ke hari Selasa nih. Hari Selasa baru bisa mengadakan kembali. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman nggak berkeberatan ya untuk diundur sehari, karena tadi ya, karena saya pas ada keperluan. Nah, jadi di malam ini kita akan membahas tentang produktivitas, bagaimana caranya supaya kita nggak burn out. Jadi gimana caranya kita dengan mindfulness dan juga dengan kecerdasan emosional kita bisa produktif tanpa kita burn out. Nah, kenapa sih kita tuh mengejar ya supaya kita produktif, tapi hasilnya itu kita jadi malah merasa lelah, malah nggak happy gitu ya. Ini ada Mr. Bako ya. Halo, thank you sudah joining ya. Nah, kita mungkin sering berpikir gitu, kalau aku produktif, kalau aku membuat suatu hasil, maka aku akan bahagia ya. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman berpikirnya berbeda. Kalau saya itu merasa bahagia dan saya merasa tenang, maka saya akan dengan sendirinya produktif. Produktivitas itu akan muncul gitu dengan kita punya kondisi yang dimana kita merasa tenang dan bahagia gitu ya. Nah, jadi ini apa nih yang suka dirasakan sama teman-teman di sini ya? Apakah ngerasa nih rasanya udah kerja keras nih gitu, tapi kayak masih kurang aja ya kan, ini belum, itu belum. Nah, itu bikin kita stres. Atau juga bisa udah nih semakin sibuk. Nah, sekarang kan hustle culture ya, tapi semakin sibuk tapi kok ngerasanya ya kosong gitu, nggak happy, susah ngerasa untuk kita tuh udah cukup kok nih, udah bagus kok gitu, meskipun seharian tuh udah sibuk tapi merasanya masih kurang aja gitu. Nah, makanya di sini saya mau mengajak di sini teman-teman coba deh sering-sering juga berjeda gitu ya. Paling enggak kita mensyukuri gitu apa satu hal yang sudah kita kerjakan di hari ini nih. Bisa hal yang kecil aja, tapi itu pun bisa membuat kita jadi lebih merasa positif gitu emosinya. Misalnya hari ini, oh saya sudah menyelesaikan satu hal penting gitu. Nah, itu kan suatu kemajuan ya. Kadang-kadang kita luput, tidak memperhatikan hal-hal yang sudah kita capai. Kita lebih fokus sama hal-hal yang belum kita capai, ya kan. Nah, kita pikir kalau kita kerja keras ya dan kita menuju sesuatu, mengejar sesuatu, kita akan bahagia gitu. Tapi ini mindset yang bikin kita nanti nggak kelar-kelar tuh mengejar sesuatu. Sudah tercapai, pasti ada sesuatu ya yang baru lagi kan yang kita mau capai. Jadi memang pikiran kita tuh nggak akan selesai mengejar sesuatu, karena kita pikir sesudah itu tercapai kita akan happy. Jadi happiness kita tergantung sama sesuatu yang perlu kita capai dulu gitu. Padahal kalau di dalam mindfulness itu kita diajak untuk melihat apa sih yang kita sudah punya sekarang, yang dimana kita bisa merasa happy sekarang, bukan tergantung sama apa yang kita mau capai di luar sana gitu ya. Kalau kita produktif tapi nggak pernah jeda, nggak pernah istirahat, tentunya kita akan burn out. Terus kalau kita tuh fokus banget ke hasil gitu ya, kita akhirnya kan jarang present ya, karena memikirkannya hasil itu kan di masa depan. Jadi kita fokus ke masa depan terus dan tidak present menikmati apa yang sudah kita capai di saat ini gitu. Kita lupa mensyukuri, kita lupa juga menikmati prosesnya, menikmati kehidupan ini gitu. Jadi justru saya mau mengajak kita jaga yuk kondisi kita ini, state kita, supaya tenang, kalem, dan dengan happy bekerjanya dengan inspirasi, bukan sesuatu yang kita merasa dikejar-kejar gitu di depan tuh, ini ada target, due date dan sebagainya. Tapi sebetulnya apa sih yang menginspirasi saya nih buat mengerjakan ini gitu. Kita memang perlu tuh ya mengganti mindset tersebut ya. Nah, itu jadi di sini kita perlu self awareness nih waktu bekerja ini. Misalnya, apakah saya merasa happy mengerjakan ini?
apakah saya merasa stres gitu ya. Nah di situ kita sebaiknya jeda dulu tuh, jeda dulu. Oh ini saya stres nih, oke. Nah kira-kira bisa nggak kita merubah tadi ya pikiran kita lebih ke hal-hal yang sudah positif, yang bisa kita syukuri. Jadi kita merubah state kita dari tadi ya stres, tapi lebih ke tenang, bersyukur gitu, dan meyakini bahwa oh nanti ini bisa diselesaikan kok ya gitu ya. Nah ini beberapa tips nih supaya kita produktif tapi kita tetap tenang gitu ya, nggak stres, nggak burn out. Misalnya sebelum mulai kerja kita jeda dulu, kita niatin bahwa saya akan mengerjakan ini dengan kehadiran yang penuh, dan saya ingin menghadirkan emosi yang positif. Misalnya untuk menyelesaikan ini saya mau fokus, saya mau mengerjakannya dengan curiosity misalnya ya. Jadi bukan dengan aduh ini mesti dikerjain lagi nih kenapa sih, jadi gitu loh, beban kan ya, jadi emosinya tuh nggak enak. Nah kemudian sebelum mulai kerja juga kita bisa bikin rutinitas kecil yang menyenangkan. Misalnya minum kopi dulu, kemudian dinikmati banget kopinya itu ya, mendengarkan musik misalnya. Halo Mbak Santi, thank you ya udah join ya. Nah gitu ya, misalnya journaling dulu. Pokoknya sebelum mulai itu kita usahakan mood kita tuh positif gitu ya, dengan memulai hari itu gitu. Nah kemudian juga tadi ya mindsetnya tuh perlu kita perbaiki juga. Misalnya kadari yang misalnya hari ini saya harus nyelesain 20 hal gitu ya. Wah itu belum apa-apa udah stres ya. Tapi misalnya diganti mindsetnya, hari ini saya akan menjadi orang yang tadi ya, yang optimis, yang tenang, yang hadir, dan saya akan berusaha sepenuhnya, tapi dengan tadi ya menjaga kondisi, bukan ini harus selesai semua, karena kan tetap aja ya waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas ya kan. Jadi sebetulnya untuk prioritas tuh kita perlu benar-benar pilih mana yang benar-benar penting kan. Jadi jangan 20 hal gitu mau dikerjain semua, itu pasti akan stres juga gitu ya. Nah setelah satu hal selesai, kita perlu mensyukuri gitu ya, alhamdulillah ini selesai, udah cek gitu ya. Kadang-kadang kalau kita punya di agenda tuh ditulis gitu ya, saya mau mengerjakan A, B, C, waktu selesai alhamdulillah kita cek nih A gitu. Nah itu aja sudah mengeluarkan hormon namanya dopamin di otak kita jadi happy gitu, saya mencapai ini gitu. Nah itu membuat kita juga tadi ya moodnya lebih positif. Nah jadi kita tuh inginnya tuh produktif tapi juga sehat ya mental kita gitu. Kita bisa selesai kerja itu dengan syukur gitu, dengan tersenyum, bukan dengan kesel, ini masih kurang nih, ini belum, itu belum gitu. Belum lagi nanti kan pulang dari kerja kan perlu juga mengurus keluarga ya. Jadi kita masih pengen punya energi juga. Udah gitu masalah-masalah tadi tuh nggak dibawa tidur. Jadi sebelum tidur itu tadi ya bagusnya kan kita melihat, mereview gitu, apa ya yang sudah bagus ya hari ini, apa yang bisa kita syukuri di hari ini. Jadi waktu pergi tidur pun bukan membawa masalah-masalah yang ini belum, yang itu belum, yang tadi ini masalah. Nah itu kalau dibawa tidur, tidurnya pasti nggak nyenyak ya tuh. Jadi kita ingin membangun tuh setiap hari di waktu bekerja, justru kita jaga tadi ya mood kita. Karena mood kita ini kalau kita happy, maka kita lebih produktif sebetulnya. Kalaupun itu ada stresnya itu masih stres yang sehat. Stres di mana kita malah ingin memberikan yang terbaik, bukan stres yang berlebihan sampai kita burn out gitu ya. Itu stres yang udah bikin kita kayak mau nyerah aja deh, capek gitu ya. Dan kalau gitu terus-menerus kan kita akan sakit ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita hati-hati kalau kita meletakkan kebahagiaan kita itu adalah kalau kita mencapai sesuatu, maka itu kita nggak akan habis-habisnya ya terus-terus mengejar gitu, udah kayak hamster di wheels gitu ya, di roda gitu. Tapi kalau sekarang kita utamakan diri kita, gimana caranya nih supaya saya merasa kalem, saya merasa happy. Maka tadi ya, apa yang kita kerjakan itu maka datangnya dari inspirasi, bukan dari target yang kita terpaksa harus capai, karena kita pikir setelah itu tercapai barulah di situ letak kebahagiaan gitu. Kira-kira make sense nggak nih teman-teman ya? Tapi ini perlu dicoba ya, karena memang dulu juga saya begitu ya.
rasanya tuh saya tuh baru happy kalau to-do listnya selesai gitu. Ya to-do listnya nggak bakal kelar-kelar. Tiap hari tuh ada aja gitu. Jadi ternyata mesti dibalik tuh mindsetnya. Saya happy dulu gitu ya. Saya merasa puas dulu dengan kehidupan saya. Misalnya dengan pagi-pagi tuh, wah tidurnya enak banget ya, alhamdulillah misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa pagi-pagi tuh membuat diri kita tuh merasa bersyukur dulu gitu. Jangan langsung tadi ya, jangan lihat handphone dulu, jangan mikirin kerjaan dulu. Tapi kita biasakan di otak kita itu merasakan syukur gitu, merasakan happy di situ. Nah baru setelah kita mau bekerja itu kan kita bikin prioritas ya, bikin prioritas. Dan juga di hari itu kalau bisa lakukan beberapa hal yang bikin kita merasa excited gitu. Ini nih saya mau diantara 3 hal ini, 3 tugas misalnya gitu ya, saya mau nambahin 1 hal di mana saya merasa sangat-sangat excited, seneng gitu ya. Kenapa itu perlu? Karena tadi kita mau menciptakan mood kita tuh happy gitu ya mengerjakannya. Kadang-kadang kan kita dapat tugas dari kantor atau dari bos tuh yang sebenarnya kita nggak seneng gitu ya. Makanya di situ kita perlu juga menyelipkan apa yang saya mau kerjakan yang bikin saya happy. Bisa aja misalnya saya mau belajar sesuatu yang buat saya menyenangkan gitu, misalnya itu. Atau saya mau mengerjakan sesuatu yang buat saya nih menambah ilmu dan itu saya senang. Jadi setiap hari perlu ada 1 hal yang bikin kita excited mengerjakannya ya, supaya kita tadi semakin tahu, semakin mengenal diri kita ya, bahwa nih kalau saya mengerjakan ini dan saya happy, oh ternyata rasanya gini, ternyata saya langsung fokus gitu ya, langsung in the flow, karena saya merasa ini tantangan yang bikin saya excited gitu. Bisa ya dicoba ya teman-teman semua ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya tentang ini ya, bagaimana kita bisa produktif tanpa burnout. Ya, jadi saya ulang, nomor 1 di mindset dulu, bahwa jangan taruh kebahagiaan kita pada hasil yang ingin kita capai. Tapi kebahagiaan kita itu adalah kita bisa ciptakan di saat ini nih, dengan cara mengingat sesuatu yang positif, dengan tadi bersyukur atau mengingat hal-hal yang kita sayangi misalnya gitu ya. Itu pasti rasanya tuh hati rasanya langsung mengembang, badan ringan gitu ya. Nah setelah itu baru kita kemudian mengerjakannya dengan niat bahwa saya akan menjaga sikap positif ini, emosi positif ini. Kalaupun nanti misalnya ada sesuatu yang bikin stres gitu ya, tiba-tiba sama bos dibilang, ini tambahan kerjaan nih, 2 hari ini harus selesai ya gitu. Reaksi pertama mungkin kesel ya, gimana sih saya mau pulang jam 4, dikasih kerjaan tambahan gitu, awalnya begitu. Nah itu nggak apa-apa, kita terima aja gitu, oh ini saya kesel ya, oke gitu. Diterima dulu, setelah itu kita kembalikan ke tujuan kita, bahwa gimana caranya ya supaya saya bisa menyelesaikan ini hari ini ya, tanpa saya ngelembur sampai larut malam misalnya gitu. Nah kalau kita sudah tadi ya kembali ke rasa tenang, rasa happy tadi, maka pikiran kita lebih jernih ya. Karena kalau emosi kita tinggi, maka limbik kita nih akan menutup pikiran yang jernih di sini. Begitu emosinya tinggi, kesel, yang ada kita malah kayak cuman mikirin hal negatif tersebut sampai nggak keluar tuh ide-ide gimana nyelesainnya, nggak keluar idenya. Karena kita cuman pikirannya itu hanya mikirin si hal yang negatif ini aja. Tapi begitu kita bisa mengelolanya dengan baik, baru bisa muncul tuh ide-idenya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan ya. Nah ini ada pertanyaan ya tadi lewat DM ya, coba saya bacakan. Misalnya gini, ada yang nanya gini, kalau aku nggak produktif rasanya bersalah gitu, ada guilty feeling, gimana ya caranya berhenti, kayaknya saya harus kelihatan sibuk nih gitu. Nah ini menurut teman-teman gimana ya? Jadi itu kembali ke mindset kita gitu ya, bahwa seakan-akan nilai diri kita nih, harga diri kita ini tadi tergantung sama si hasil kerja kita gitu ya. Padahal yakini nih bahwa semua orang itu berharga, semua orang ya.
itu berharga, maka dia ada gitu. Dia diciptakan Tuhan karena dia berharga. Jadi jangan letakkan nilai diri kita itu terhadap apa yang kita kerjakan, bukan gitu ya. Jadi kita perlu untuk tidak berpikir secara seperti itu ya. Jadi, itu karena mindset yang salah tadi gitu, bahwa seakan-akan tadi kalau saya mencapai itu maka saya berharga. Kan repot ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak berhasil menyelesaikan, berarti harga diri saya rendah, berarti begitu kan. Nah, bukan seperti itu cara mikirnya ya. Jadi lebih baik kita benar-benar punya prioritas yang jelas. Apa sih hal-hal yang memang berharga untuk dikerjakan, apa yang sejalan dengan misalnya tadi ya, tujuan jangka panjangnya di kantor atau target di kantor. Jadi benar-benar dipilih prioritasnya supaya memang kita bisa fokus ke hal itu dan bisa menyelesaikan ya, bukan sekedar sibuk gitu loh. Kelihatan sibuk tuh kayaknya gimana gitu ya. Bukan soal sibuknya, tapi apakah hasilnya itu sesuatu yang memang berharga untuk dikerjakan gitu ya. Nah, dan kemudian kita menghargai gitu, menghargai bahwa oh aku tuh udah cukup baik kok mengerjakan ini. Jadi tahu batasnya untuk bilang bahwa ini cukup gitu ya. Bukan kalau saya kerja sampai jam 12 malam itu baru cukup. Jangan, karena nanti kamu akan sakit ya kalau memaksakan diri. Gitu. Jadi tadi ya, rasa bersalah tadi coba digali, datang dari mana sih nih gitu. Tadi jangan-jangan harga dirinya tergantung dari tadi seberapa sibuk kita gitu. Padahal itu adalah mindset yang keliru. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ya, sebentar ya. Aku mau lihat. Oke, ini Mbak Humayani, apakah mau join ini atau salah ya? Sorry ya. Sebentar ya. Saya lihat lagi. Coba saya undang ya Kak Humayani ya, kalau mau. Kayani ya, Kayani. Saya undang ya. Saya salah pencet nggak apa-apa. Berarti di decline aja. Nah, sambil nunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Aku tuh sering merasa stuck. Belum kerja udah overthinking gitu. Gimana ya caranya bisa memulai gitu. Nah, overthinking itu artinya apa? Artinya pikiran kita rame kan, lari ke masa depan biasanya kalau kerjaan di kantor. Aduh ini belum, itu belum, yang ini gimana? Dan itu jadi rame gitu. Nah, itu kalau mau kita fokus itu berarti pikirannya memang harus ditenangkan dulu. Caranya dengan kita mindful breathing beberapa menit, pokoknya kita fokus aja ke nafas. Udah gitu pikiran tuh biarkan dia berlalu gitu ya. Jadi biar lama-lama tuh pikirannya akan lebih mereda kalau kita tidak memperhatikan semua pikiran yang datang gitu ya. Karena atensi kita kalau kita pusatkan ke nafas ya, maka si pikiran itu nggak akan melekat. Dia akan lewat aja. Biarin dia lewat gitu ya. Tapi kalau kita bingung gitu ya, kita malah memperhatikan pikiran 1, 2, 3, artinya kita ngasih energi ke si pikiran itu, dan dia nggak bakalan berkurang gitu, karena kita kasih energi. Atensi itu energi ya. Begitu kita kasih perhatian gitu, kita misalnya lagi kerja nih, tiba-tiba terpikir sesuatu, terus kita ngikutin gitu pikiran itu. Ya udah, pikiran itu kan nggak kelar-kelar kan, karena kita akhirnya jadi ke situ, bukannya mengerjakan yang di depan kita nih, karena kita kasih energi. Ya makanya latihannya dengan mindful breathing meskipun cuma 1 menit aja. Gitu. Jadi aduh ini penuh banget nih. Penuh banget, ya udah saya fokus dulu ke nafas gitu. Biar dulu pikirannya, kita lepasin dulu semuanya, dilepasin, baru kita niatin, oke, saya mau fokus ke yang paling penting, yaitu apa? Satu hal aja yang diperhatikan, jangan coba-coba multitasking dan sebagainya, fokus ke satu aja, karena itu hasilnya akan jauh lebih baik ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih, aku tuh suka nunda-nunda, procrastination ya namanya ya, padahal tahu sih tugasnya penting gitu, tapi kenapa ya aku suka menunda? Nah, menunda itu sebetulnya artinya ada sesuatu yang kita cemaskan di situ. Kita takut gagal, dan itu kalau kita gagal akan melukai harga diri kita gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi kita perlu cari tuh, apa sih yang saya cemaskan ini ya? Takut gagalnya di mana gitu. Bisa juga itu suatu takut pemikiran yang sebetulnya
ya nggak bener-bener amat, cuman kita mengarang cerita itu untuk melindungi harga diri kita ya. Bisa juga misalnya kita bisa mengatasinya nih. Jadi kalau misalnya saya takut gagal di situ, nah kira-kira saya bisa melakukan apa ya untuk memperkecil kemungkinan gagal tersebut gitu. Jadi sebelum kita tadi ya memaksakan diri gitu ya kayak ya udah deh kerjain aja gitu ya. Itu kita perlu juga punya compassion ya buat diri kita gitu. Oh kamu tuh nunda. Oke, ada nggak yang kamu cemasin? Ngomong ke diri kita ya. Ada apa sih yang kamu cemasin sehingga jadinya nggak mulai-mulai nih gitu kayak, aduh nih kayaknya susah banget nih nggak bisa ngerjainnya gitu. Oh kamu takut nggak bisa ngerjain ya gitu. Nah kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan supaya bisa mulai ke situ gitu. Apakah kamu mau belajar apa dulu atau kamu perlu nanya sama siapa atau kamu perlu dukungan siapa gitu. Itu bisa dilakukan kalau kita sadar sama emosi kita nih. Sadar bahwa ada kecemasan di balik kita menunda pekerjaan tersebut. Itu. Nah, setelah kita tahu gitu ya, bahwa oh nih sebetulnya mungkin tadi ya, saya udah persiapkan semuanya, cuman nih rasa takutnya aja nih yang masih mengganggu karena pikiran saya yang masih mengatakan nanti gagal loh gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kayak gitu, kita coba deh kerjain 5 menit aja. 5 menit aja deh. Nanti nggak apa-apa deh habis itu istirahat gitu. Nah, itu tuh begitu kita ngerjain 5 menit dan kita misalnya supaya moodnya enak pasang lagu atau apa gitu ya. Nah itu nanti nggak kerasa mungkin ternyata oke nih terus gitu dari 5 menit jadi 10 menit dan lanjut terus gitu ya dicoba nanti kalau memang ada penundaan gitu yang sebetulnya nggak jelas apa gitu di selain kita tadi sudah melihat ya apa sih hal-hal yang bisa kita siapkan gitu ya supaya tidak gagal seperti yang kita cemaskan. Nah kita juga bisa coba tadi coba 5 menit deh terus lihat gitu gimana hasilnya. Mudah-mudahan setelah 5 menit tadi ya bisa berlanjut terus. Nah, terus itu anak saya. Nah, terus bisa juga ada yang nanya gini ya, gimana cara tahu kalau aku tuh produktifnya sehat atau aku udah masuk ke tahap burnout gitu. Nah, ini kita perlu self awareness tadi ya. Gimana rasanya emosinya? Apakah rasanya emosinya itu puas, merasa cukup? Apakah emosinya tuh ngerasa syukur tadi ya, positif, happy gitu? Atau rasanya masih kesel, masih kurang gitu. Nah, itu sesuatu yang dimana kita perlu kepekaan emosi yang kita rasakan. Ya, karena tadi ya kalau kita nggak pernah ngecek gitu ya, apa sih yang aku rasakan, apa sih yang aku rasakan di badan rasanya gimana, tiba-tiba kita udah burn out gitu karena tidak aware. Tapi biasanya kita banyak sih yang udah aware ya. Kalau burn out itu soalnya udah yang lelah banget, udah capek, udah males, udah gitu mungkin sering marah gitu ya. Nah, itu udah tanda-tanda kan ya. Belum lagi udah mulai nih kena mah gitu misalnya. Itu badan tuh udah pasti udah ngasih tahu sebetulnya. Nah, di sini kita perlu kepekaan tadi ya. Oke. Nah, ini anak-anak saya udah join nih. Halo. Terus produktif nih kalau produktif yang sehat itu kita energize rasanya ya. Kalau misalnya produktif yang sehat itu bisa tersenyum, bisa ngobrol gitu dan kita punya jadwal-jadwal yang kita memang bersengaja istirahat juga. Jadi kita bukan kerja yang benar-benar terpaksa gitu ya, bukan kerja yang mengejar sesuatu karena kita pikir kebahagiaan di situ, kalau enggak kita jadi kesel ya, tapi benar-benar kita tahu karena tadi emosi kita tuh rasanya gimana ya. Jadi kalau bisa memang setiap hari itu ada waktu jedanya, ada waktu breaknya. Minimal 15 menit aja misalnya setelah mengerjakan satu hal, 15 menit deh kasih reward ke diri sendiri ya. Meskipun cuma diem aja atau jalan santai gitu ya. Itu tujuannya supaya tadi kita nggak selalu larut dalam lari mengejar sesuatu gitu ya, suatu tujuan. Ya, oke. Ini anak-anak saya lagi di Cirebon juga ya. Jadi mereka nungguin saya tuh di luar kamar. Kapan selesai katanya bikin live-nya? 5 menit lagi nih. Oke. Nah, terus
aku ingin lebih mindful nih misalnya ya, tapi kayaknya waktunya terbatas nih. Kira-kira apa ya latihan yang bisa dilakukan ya, yang efektif buat menjaga mood kita tetap tenang dan happy gitu. Nah, sebetulnya latihan mindfulness itu memang nggak harus duduk 30 menit gitu meditasi. Itu bagus ya. Tapi misalnya nggak punya waktu nih, bisa dengan 3 nafas aja deh. Ya, tarik nafas 3 kali tapi dengan sadar. Kemudian sambil menyadari, saya mikirin apa ya tadi ya, apa yang bikin pikiran saya sibuk, kemudian apa sih emosi yang dirasakan saya gitu ya. Nah itu bisa, jadi bisa sebentar-sebentar tapi sering gitu. Itu pun bisa ngebantu kita jadi nggak selalu terbawa sama pikiran-pikiran yang overthinking tadi gitu. Karena artinya apa? Kita bisa mengatur kapan saya mau mikir dan apa yang mau saya pikirin. Itu perlu latihan ya, karena kalau nggak kita mudah banget terbawa sama pikiran-pikiran kita ya. Ada latihan mindfulness namanya stop, STOP. Jadi S itu stop, kemudian take a breath sambil disadari, lalu observe apa ya pikiran-pikiran saya nih gitu. Kemudian observe juga tubuh kita ada nggak yang pegal-pegal gitu, atau ada yang capek nggak gitu. Terus emosinya bagaimana? Terakhir setelah itu P itu proceed dengan niat dan kesadaran. Jadi itu ada ya di YouTube saya kalau mau teman-teman mau coba ya latihan itu. Oke, okay? Nah kita udah mau di ujung acara ini ya. Jadi saya sekalian mau memberikan informasi kalau nanti bulan Agustus mulai di hari Kamis tanggal 7 ya. Jadi ada sesi, ada program mindfulness dan emotional reset di mana kita bisa ketemu by Zoom ya setiap hari Kamis malam selama 4 kali buat kita latihan nih, latihan mindfulness, latihan kecerdasan emosi, supaya tadi ya kita bisa produktif tanpa burnout, bisa produktif dengan tetap menjaga ketenangan, kebahagiaan kita di itu waktu kita melakukan pekerjaan kita. Nanti bisa dilihat ya di IG saya, dipantengin aja karena bentar lagi ada pengumumannya. Mudah-mudahan di sini ada teman-teman yang mau join ya supaya kita tadi ya bisa kerja lebih mindful, lebih tenang, happy dan bekerja dari inspirasi bukan dari suatu stres yang gara-gara kita meletakkan kebahagiaan kita di hasil gitu ya, tapi memang inspirasi kita dari dalam. Oke. Okay. Nah, ini sudah waktunya ya saya undur diri. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live IG ini dan semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat malam. Saya izin ya.